ini bercahaya, namun tetaplah kita menjaga kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Arab Al-Juzur Al-Hindiyah. Juzur jazirah, pulau-pulau. Al-Hindiyah, pulau-pulau yang berada di bawah India. India, Pakistan, Bangladesh, di bawahnya ada pulau-pulau. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua. Lalu kemudian, dan ini mirip-mirip semua warna kulitnya. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam. Tidak terlampau putih, tidak terlampau hitam. Sawo matang hampir busuk. Jepang, Korea, Cina, putih. Burkina Faso, Afrika Selatan, Cote d'Ivoire, Namibia, Zambia, Gambia, hitam. Kita tidak terlalu kelihatan. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Manado, orang Makassar, tidak terlampau nampak perbedaan. Tapi kalau kita sedang berada di samping Ka'bah, kelihatan. Ya Allah, macam-macam doa. Lihat sebelah kanan, putih. Lihat sebelah kiri, hitam. Sebelah kanan, seperti telur ayam yang dikupas. Sebelah kiri, seperti tempat masak telur ayam. Dua-duanya ada di samping Ka'bah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk saling kenal mengenal. Mereka punya bahasa, mereka punya suku, mereka punya adat istiadat. Dulu saya tinggal di asrama. Tadi melewati tempat tinggal adik-adik. Ingat dulu saya tinggal di asrama di Maroko. Nama asramanya Cité Universitaire International. Cité artinya kota, universitaire universitas, internasional kota tempat tinggal mahasiswa internasional. Anak-anak yang putih temannya putih semua. Tajikistan, Uzbekistan, Aljazair putih. Ada satu namanya Maksimo. Saya setiap ketemu dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lama-lama saya ngobrol. Min aina anta? Ana Rusi. Rusi? Aina haza Rusi? Moskow. Rupanya Kristen Ortodok, nggak Islam. Ngapain kamu belajar ke Maroko? Saya belajar bahasa Arab. Untuk apa? Nanti saya kerja di diplomat. Karena kami dari jurusan bahasa Arab, nanti kerja di diplomat ditempatkan di negara-negara Arab. Luar biasa. Mereka peduli pada bahasa Arab. Mereka bahasa Arab, belajar bahasa Arab bukan untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir. Mereka memang paham itu untuk menunjang negara mereka, untuk memperkuat negara mereka di Jazirah Arab. Luar biasa. Ini putih semua. Yang kelompok ini Gambia, Namibia, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Afrika Selatan, Madagaskar, orang hitam semua. Saya lebih suka mendekat ke yang hitam. Yang pertama, orang hitam ini lebih ramah, lebih sopan, lebih baik. Orang putih ini agak sombong, mentang-mentang dia putih. Tapi yang paling membuat saya senang berada di tengah orang hitam ini, terasa kita lebih putih. Nah itu dia. Dan mereka punya adat tradisi macam-macam. Jadi kita tetaplah berbangsa. Dan saya waktu di sana pakai batik. Saya tetap pakai batik. Mereka heran. Abdul Somad, ma hadza? Saya bilang hadza batik. Saya pakai batik. Batik saya. Kenapa ketika di Indonesia Ustaz tidak pakai batik? Wah, sing pakai batik. Saya pakai baju putih. Banyak jamaah komplain, Ustaz ganti baju lah, masa putih terus. Pergi ke Sidogiri, dikasih putih lagi. Ini baju Sidogiri, lihat mereknya. Kain hijau. Kenapa Ustaz pakai kain hijau? Karena Nabi suka warna hijau. Makanya Nabi burdatun khadra, sorban burdahnya hijau. Kubah makam Nabi warna hijau. Penghuni surga min sundusin khudri wa istabraqa. Khudr warna hijau. Luar biasa. Makanya hijau. Bahkan kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sering-seringlah melihat warna hijau supaya mata. Maka tutup botol pun hijau. 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 Mau sedekah pun warna merah.
Mana tahu nanti yang itu jadi alasan. Kenapa ngasih yang hijau? Karena Rasul menyuruh. Bukan. Ini tidak ada kaitan sama warna. Nah, Ustadz pun pakai batu cincin warna hijau, sejalan sama kain sarungnya. Iya. Itu sengaja Ustadz beli. Enggak, ini mereknya Casio, kasih orang. Adik-adikku sekalian, lalu kemudian kita berbangsa. Dimanapun kamu tinggal, jangan pernah kamu tinggalkan. Ini unik Indonesia. 17.000 pulau bisa disatukan oleh yang lain. Itu dia besar. Awalnya besar. Namanya Uni Soviet. Uni Persatuan Soviet, negeri Soviet. Semua besar. Tapi begitu jatuh Gorbachev, Gorbachev jatuh, naik Boris Yeltsin, sekarang naik pula Vladimir Putin, pecah ini negara, akhirnya menjadi Rusia kecil. Awalnya besar, menjadi kecil. Kita kebalikannya, dulu kecil. Kerajaan Aceh kecil, ujung Sumatera Aceh kecil, di bawahnya ada kerajaan Langkat kecil, di bawahnya ada kerajaan Melayu Delhi kecil, di bawahnya ada kerajaan Melayu Serdang kecil, di bawahnya ada kerajaan Melayu Asahan kecil, di bawah itu negeri kami, kerajaan Melayu Riau Siak Seri Indrapura. Di bawah itu kecil adalah kerajaan Melayu Jambi, ada kerajaan Melayu Palembang, ada kerajaan Lampung, habis itu baru masuk ke Jawa, Pasundan, lalu kemudian kerajaan Demak, yang sebelumnya ini Majapahit. Tapi kemudian kita menjadi negeri yang besar. Maka kalau ada orang yang bertanya ke saya, Ustaz, apa tidak khawatir akan perpecahan? Kita tidak seperti mereka. Mereka besar dulu baru pecah. Kita sudah pernah pecah dulu. Nggak mungkin pecah lagi. Dengan syarat kita yang menjaga. Benteng terbesar Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pesantren dan umat Islam. Pancasila yang menyusutnya, kata-katanya, siapa itu? Ulama-ulama kita, baca sejarah. Maka umat Islam tidak perlu fobia terhadap nasionalisme. Kita sekarang berhadapan dengan dua kelompok. Yang satu terlalu ketakutan terhadap Islam. Maka muncul Islamfobia. Ngelihat orang teriak Allahu Akbar, dia takut. Allahu Akbar, aku disunat. Kami tidak akan memotong apapun. Kalaupun kami selalu mengasah golok, itu hanya persiapan Idul Kurban. Islam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami menjaga kebangsaan. Tidak ada yang dirubah, tidak ada yang dirusak. Maka menguatkan peran santri dalam beragama sudah kuat. Berbangsa, jaga bangsa kita. Saya orang Melayu dari Sumatera, berbahasa Melayu. Tapi di sini saya tidak dipaksa bahasa Jawa. Tidak ada kiai televisi. Ustaz Somad, engkau nek sampean ceramah ngomongnya Jawa ya. Orang ngomong Jawa, awas sampean. Nggak ada. Berbangsa Indonesia, berbahasa Indonesia, bernegara Indonesia. Kita semuanya sama. Makanya kalau sudah sampai di Makkah, Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara. Waktu berangkat dari Safa ke Marwah, itu melihat sebelah Indonesia. Masya Allah, luar biasa. Bahkan sekarang ngomong sama orang Arab, bikam haza 5 rial. Kita ngomong Arab, dia bahasa Indonesia. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beragama santri berperan. Berbangsa, santri berperan. Yang terakhir, bernegara. Jangan karena nasionalisme lalu kita menganggap keislaman kita menjadi rusak. Ini terkadang ada dua kelompok. Yang satu menganggap kalau saya bernegara Kesatuan Republik Indonesia, tauhid saya rusak. Tidak, tauhidmu tetap tidak rusak. Ketuhanan yang Maha Esa, Tunggal, Satu, tak berbilang. Qul huwallahu ahad. Ayat yang berikutnya lanjutkan sendiri. Jadi kalau saya yang baca, mentang-mentang nama dia dibaca kuat. Allahus Samad.
Saya ini hambanya, Abdus Somad, berusaha menjadi hamba dia. Kau jangan jadi hamba harta, kau jangan jadi hamba kuasa, jadilah engkau hamba Allah. Doakan saya supaya jangan jadi hamba Allah. Nah, bernegara ini sekarang berhadapan dengan dua kelompok yang saling serang menyerang. Yang satu takut terhadap Islam, Islamophobia. Yang satu takut terhadap nasionalisme. Dengan bernegara Indonesia, keislaman kita tidak rusak. Negara ini tidak melarang kita beraktivitas apapun. Kamu mau jadi apa? Jadi ustadz, silakan ceramah. Saya belum pernah ditahan, diusir ceramah di mana-mana. Itu yang kami baca, Pak Ustadz. Ada beberapa tempat. Oknum-oknum saja. Kemarin masuk ke Australia bebas. Paling-paling dia tanya 1 jam. Dia tanya mau ngapain kemari, ada urusan apa, mau menyampaikan apa, mau ini apa. Saya jawab. Habis itu dipersilakan masuk. Habis itu mau pulang. Gara-gara isu teroris. Dia lihat-lihat nggak ada. Masa orang selembut ini teroris? Teroris kok orang 2 bulu. Oleh sebab itu maka kita jelaskan saja, kita baik. Kita tetap berbangsa, tidak merusak. Bernegara, negara kita sudah baik, maka kita sampaikan kepada siapapun yang mengkhawatirkan. Hai saudaraku, mungkin engkau berbeda dengan aku dalam keyakinan, tapi engkau tetaplah saudaraku dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya ketika muncul dulu isu-isu Abdul Somad anti kebinekaan, Abdul Somad anti kenegaraan, Abdul Somad itu radikal rasis. Alhamdulillah, sehari setelah itu datang kawan yang posting saya sedang mengerek bendera. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Saya waktu SD dulu yang tukang ini. Apa namanya itu? Dirijen, itu tempat minyak Lampung. Saya kecil, saya pun bawa bendera dulu. Makanya kalau ada orang isu-isukan gitu, kamu kalau mau cari isu yang lain. Jangan isu anti kebinekaan. Siapa bilang kita anti kebinekaan? Kita bebas. Islam mengajarkan kita rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil muslimin. Alamin. Lihatlah pokok kayu tidak ditebang. Itu ada pokok kayu. Siapa yang membuat pokok kayu itu tidak ditebang? Islam. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon sidir kau tebang tanpa sebab, disungkurkan kepalamu dalam api neraka. Sedangkan batang pokok kayu saja tidak kami tebang, apalagi lehermu. Kami tidak diajarkan itu. Di sini tanam tanaman. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati. Wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Falyaghrisha, tanam. Sudah mau mati. Ada bibit korma, tanam. Untuk apa? Supaya setelah engkau mati pahalanya mengalir. Ada orang bernaung di bawahnya, ada orang makan korma, maka tanamlah korma. Kalau gitu cuman korma aja Pak Ustaz, yang lain-lain juga salah. Makanya saya dibawa oleh Ustadz Salim Afillah ke Yogyakarta, diperlihatkannya tiang, ada pohon salah, gambar salah. Coba Ustadz lihat, gambar apa yang diukir oleh Raja Jawa ini? Apa ini? Salah, saya bilang. Kenapa salah? Karena mereka ada filosofi Islam. Ada apa dengan salah? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Anggur nggak ada, apel nggak ada. Ini dari barat semua ini. Tapi di Sidogiri tidak anti barat. Kalau Sidogiri anti barat, pasti yang ada cuma semangka. Apple ada, anggur ada. Apple yang sudah digigit sebelah, itu yang paling mahal. Kita tidak anti. Alat-alat kita pakai. Andai Sidogiri anti kebinekaan, pasti dia tidak pakai mikrofon. Karena mikrofon ini bukan dari Makkah, ini dari barat. Makanya tertulis on, off. Kalau dari Arab pasti al-hayah wal maut. Kita tidak anti. Silakan pakai.
Ketika Nabi perang Ahzab, perang Khandaq, datang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, kami punya strategi dari Persia, Farisi, Persia. Apa strategi perang? Gali parit. Parit bahasa Arabnya Khandaq. Gali parit lebar supaya apa? Nanti kuda kafir Quraisy dari Makkah tidak akan bisa masuk menyeberang ke Madinah. Itu strategi bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Itu murni dari Persia. Hadis takriri. Nabi menerima itu. Apa artinya? Produk barat silakan pakai selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Alhamdulillah, ceramah Ustadz Somad malam ini direkam dari 3 arah. 1, 2, 3. Dan ketiga-tiganya tidak Islam. Samsung, Panasonic, Sony. Kita tidak ada yang anti. Oleh sebab itu, maka dalam bernegara ada kawan kita dari Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu. Kita tetap hidup bisa bersama. Santri-santri dikatakan pondok pesantren adalah sarangnya teroris. Mereka radikal. Mereka akan pulang bawa golok panjang. Sebelah kanan Quran, sebelah kiri golok. Siapa yang tak masuk Islam, pancung kepalanya. Yang kamu jadikan sampel pesantren mana? Itu pasti pesantren Al-Hoqs. Sedangkan pesantren kami Al-Haq. Banyak yang tak bisa membedakan mana Al-Haq wa ainal Hoqs. Ini mesti diluruskan ini. Kita semua menyampaikan kelembutan, rahmat bagi semesta alam. La yabulanna ahadukum fil juhri. Jangan buang air kecil, maaf, kencing di lubang tanah. Anak-anak pergi camping, browsing, surfing, diving, launching, mancing. Sampai ke tengah hutan, ada lubang tanah. Lihat gak ada orang iseng-iseng kencing di lubang tanah. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh kencing di lubang tanah? Dalam Hasyiah As-Sindi ada 2 sebab. Pertama, karena lubang tanah masakinul jan, tempat tinggalnya jin. Cari agama yang peduli sampai kepada berperi kejinan. Jin aja diperhatikan. Jangan buang air kecil di lubang tanah, karena di dalamnya ada jin sedang selamatan. Bayangkan mereka sedang kematian anaknya, tiba-tiba datang angin puting beliung, banjir bandang. Makanya banyak yang kerasukan jin, gara-gara mengganggu tempat tinggal jin. Tidak boleh istinja menggunakan tulang onta. Kenapa? Bi annahu min ta'ani ikhwanikum. Karena tulang onta, tulang kambing adalah makanan saudaramu. Ikhwanikum, saudara kamu dari kalangan jin. Makanannya tulang. Makanya kalau makan tulangnya sisakan. Ini banyak jin yang lihat, waduh kita nggak kelihatan. Habis. Sampai ke sana.